Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai juara grup A usai bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Tambahan 1 poin membuat skuad asuhan Gerald Vandenberg mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Informasi lainnya, pemirsa, pengacara mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengatakan kliennya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai juara grup A usai bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Tambahan 1 poin membuat skuad asuhan Gerald Vandenberg mengoleksi 7 poin dari 3 laga, unggul atas pesaingnya. Timnas Indonesia U23 memastikan tiket ke semifinal sebagai juara grup A. Meski hanya bermain imbang tanpa gol kontra Malaysia U23 pada laga pamungkas penyisihan grup. Duel sengit ini berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda Muda langsung memberikan ancaman sejak menit-menit awal pertandingan. Lemparan ke dalam dari Robby Darwish di menit kedua membuka peluang pertama, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Anak asuh Gerald Vandenberg terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang sepanjang pertandingan. Namun penyelesaian akhir kurang maksimal membuat Garuda Muda gagal memecah kebuntuan hingga peluit akhir dibunyikan. Meski gagal meraih kemenangan, hasil imbang ini tetap menguntungkan Timnas Indonesia U23. Tambahan 1 poin membuat mereka mengakhiri fase grup dengan total 7 poin. 6 poin sebelumnya diraih dari kemenangan atas Filipina 1-0 dan Brunei Darussalam 8-0. Dengan hasil ini, Garuda U23 keluar sebagai juara grup A dan melaju ke babak semifinal. Sementara itu, Harimau Malaya harus puas finish di posisi ketiga dengan 4 poin. Mereka meraih kemenangan besar 7-1 atas Brunei setelah sebelumnya takluk 0-2 dari Filipina. Presiden Prabowo mampir ke rumah Jokowi di Solo dan makan malam bersama Gibran serta sejumlah anggota kabinet, termasuk seorang pria di sebelahnya yang jadi sorotan. Di sela kunjungan kerjanya ke Solo, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan mampir ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Keduanya bertemu lagi sambil makan bersama di warung bakmi Jawa Solo. Makan bakmi bersama itu dilakukan usai Prabowo menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan beberapa anggota Kabinet Merah Putih turut ikut dalam makan malam bersama itu, termasuk dengan sosok yang berada di sebelah Prabowo. Lalu, siapakah sosok pria yang berada di sebelah Prabowo tersebut? Sosok itu adalah Aris Marsudianto, politikus Partai Gerindra, yang ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Aris dilantik bersamaan dengan 26 pejabat lainnya yang menduduki posisi sebagai kepala badan dan lembaga
utusan khusus, staf khusus, hingga penasihat khusus presiden. Pengangkatannya itu tertuang dalam Keputusan Presiden 138P tahun 2024 mengenai pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Aris juga dikenal sebagai aktor di belakang layar, itu dikenal memiliki loyalitas yang tinggi dalam memperjuangkan Prabowo agar menjadi presiden. Prabowo dengan Aris sudah berkenalan lama, dari sejak lulus Akmil tahun 1992 hingga masuk pada bidang yang sama, yaitu Datasemen 81 Anti-Teror Kopassus. Namun dirinya tidak bertahan lama dan pensiun dini di tahun 2006 dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Kolonel atau Letkol. Tak hanya itu, Aris juga memiliki jabatan di salah satu perusahaan yang dimiliki Prabowo dengan menjabat sebagai CEO. Pada pemilu 2019, Aris sempat membentuk Gerakan Nasional Cinta Prabowo, tetap mendukung Prabowo hingga saat ini. Lalu saat pemilihan pemilu tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024, Aris juga ikut andil dalam kampanye, khususnya di daerah Jawa Barat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan PSI bukan partai keluarga saat pidato di Kongres PSI di Solo. Pernyataan itu pun mendapat sentilan dari politikus PDIP Guntur Romli. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bukanlah partai keluarga. Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato sambutan dalam Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli. Ia mengatakan PSI bukan milik elit dan keluarga, melainkan dimiliki semua orang. Menanggapi pernyataan Jokowi, politikus PDIP Guntur Romli memberikan sentilan. Guntur mempertanyakan apakah Jokowi masih memiliki rasa malu karena menyampaikan pidato tersebut di depan putra bungsunya yang menjadi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Mengingat Kaesang kembali terpilih jadi Ketua Umum PSI periode 2025 hingga 2030 usai diumumkan saat Kongres PSI. Lalu Guntur Romli juga mengkritik pemilu raya PSI yang disebutnya seperti sepak bola gajah. Bahkan ia menuduh pemilihan tersebut sudah diatur sedemikian rupa agar Kaesang bisa menang. Guntur Romli menyebut dirinya sudah memprediksi sejak sebulan lalu bahwa Kaesang akan kembali menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Kendati terdapat 3 kandidat yang bersaing, Guntur menilai Kaesang sudah menang sejak awal. Lebih lanjut, Guntur menyinggung pernyataan Ketua Dewan Pendiri PSI, Jeffrey Giovanni, yang menyatakan bahwa PSI harus memiliki darah Presiden Jokowi atau keluarganya. PSI dalam kesempatannya memperkenalkan istilah baru bagi partai tersebut, yakni Partai Super TBK. Istilah itu menurut Guntur mencerminkan bahwa PSI adalah partai terbuka yang tidak dimiliki oleh segelintir elit ataupun keluarga.
Diberitakan sebelumnya saat Kongres PSI, Jokowi menyatakan dukungan penuh kepada partai yang baru berganti lambang menjadi gajah kepala merah tersebut. Bahkan Jokowi bersedia untuk bekerja keras untuk PSI. Ia menilai PSI akan berkembang sebagai partai super terbuka yang tidak dimiliki elit atau keluarga tertentu. Sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI Partai Super TBK. Yang kedua e-voting. Ari Yusuf Amir, pengacara mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, mengatakan kliennya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan kliennya mengajukan banding karena tidak merasa bersalah terkait kasus importasi gula. Ari menyebut ada 5 poin dalam pertimbangan banding tersebut. Di antaranya mengenai mesrea atau niat jahat yang tak diuraikan secara detail oleh majelis hakim. Ari menilai hal itu menunjukkan kejanggalan dan keraguan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Lalu tidak adanya evaluasi dalam 2 bulan saat pertama kali menjabat dan tidak ada tanggung jawab Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam pemantauan operasi pasar. Kemudian, Ari menyoroti perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang terbantahkan dalam putusan majelis hakim. Selanjutnya, Ari juga menyoroti poin memberatkan Tom Lembong sebagaimana disampaikan majelis hakim dalam persidangan pekan lalu, yakni mengenai kebijakan dengan pendekatan ekonomi kapitalis. Lalu Ari menyinggung vonis Tom Lembong yang akan menjadi presiden buruk. Ia khawatir putusan terhadap kliennya bisa berdampak pada tidak beraninya para pemangku kebijakan, baik sektor pemerintahan atau BUMN atau swasta, yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan karena terjerat ancaman pidana serupa. Sebelumnya, Tom Lembong divonis pidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidi 6 bulan penjara. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin Tom Lembong dihukum dengan 7 tahun penjara.
Presiden Prabowo Subianto berkelakar betapa stresnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam mencarikan anggaran untuk pemerintahannya. Prabowo menceritakan idenya sering membuat bendahara negara itu kewalahan. Ya bukan microfinance tapi ada yang lebih kecil lagi. Kemudian harus ada apotek tiap desa. Presiden Prabowo Subianto berkelakar betapa stresnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam mencarikan anggaran untuk pemerintahannya. Ia menyampaikannya dalam sambutan peresmian 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Jawa Tengah pada Senin 21 Juli. Prabowo menceritakan idenya sering membuat bendahara negara itu kewalahan, terutama dalam mencari dana khusus untuk membantu masyarakat miskin Indonesia. Adapun pembicaraan Prabowo soal Menteri Keuangan itu terjadi usai Kementerian Pertahanan menyumbangkan obat-obatan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Prabowo lalu memuji inovasi Menhan Syafri Syamsuddin yang telah membentuk lembaga farmasi pertahanan untuk membuat obat generik dengan harga murah. Menurutnya, inovasi ini bisa lebih dikembangkan lagi dengan memberi anggaran khusus dalam produksinya, terutama untuk membantu masyarakat yang selama ini masih kesulitan mengakses obat-obatan dengan harga terjangkau. Kepala negara juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta Jaksa Agung Sanitiyat Burhanuddin untuk memberantas mafia pangan supaya mengurangi kerugian negara. Menurut Prabowo, uang hasil sitaan dari para mafia itu bisa menjadi dana tambahan untuk mendukung program-program pemerintah. Ia menilai praktik curang dalam industri pangan tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Prabowo juga percaya Indonesia sebenarnya kaya, namun seringkali dirugikan oleh para mafia yang membuat negara jadi miskin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi itu, kata Prabowo, akan memangkas rantai distribusi pangan yang panjang dan menyulitkan masyarakat. Ia menyebut harga di koperasi itu akan lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin. Ya bukan microfinance tapi ada yang lebih kecil lagi. Kemudian harus ada apotek tiap desa yang menjual obat generik, dan untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan nggak bayar. Kita upayakan. Yang upayakan Menteri Keuangan. Semakin stres. Tapi nggak apa-apa Bu, ini mulia. Nama Ibu kan Sri Mulyani. Ya. Jadi harus yang mulia-mulia Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat menawarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, untuk masuk ke Partai Gerindra. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 20 Juli. Namun ada hal menarik saat Presiden Prabowo menyampaikan sambutannya. Awalnya, Presiden Prabowo menyapa seluruh petinggi partai yang hadir di acara tersebut.
Salah satunya Grace Natali yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Ia lalu mengaku pernah menawarkan Grace untuk masuk ke Partai Gerindra. Bahkan Presiden Prabowo mengaku dirinya yang langsung menelpon Grace. Ia kemudian bertanya kepada Grace apakah ingat atau tidak dengan momen tersebut. Pernyataan itu sontak disambut riuh para hadirin. Seorang pria di Parepare, Sulawesi Selatan nekat membakar rumah orang tuanya sendiri hanya karena kesal tidak diberi uang. Aksi nekat tersebut berujung penangkapan oleh pihak kepolisian. Sebuah rumah semi permanen di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare terbakar hebat dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah beserta isinya. Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Namun kobaran api terlanjur melalap seluruh bagian rumah. Pelaku pembakaran diketahui bernama Suryadi yang merupakan anak kandung dari pemilik rumah. Ia ditangkap polisi saat berusaha bersembunyi di belakang kampus IAIN Parepare. Kepada penyidik, Suryadi mengaku sengaja membakar rumah orang tuanya karena kesal sang ibu tidak memberinya uang yang rencananya akan digunakan untuk pergi ke Palu, Sulawesi Tengah. Aksi pembakaran dilakukan saat rumah dalam keadaan kosong. Permulaan kejadian ini adalah dilakukan oleh keluarga sendiri, dalam hal ini anak daripada korban. Awalnya korban meminta uang dengan alasan untuk kembali menemui anak istrinya di Palu. Namun orang tuanya tidak mengindahkan keinginan daripada tersebut. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak diadakan. Namun karena merasa kecewa, anak ini ada kata-kata, kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan membakar rumah. Nah, demikian. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa sang ibu menolak memberikan uang karena curiga anaknya akan menggunakan untuk membeli obat-obatan terlarang. Atas perbuatan pelaku kini ditahan dan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun karena dianggap melanggar pasal 187 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengurus
ucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.